Ada 5 perkara yang bisa menyebabkan orang terselamatkan dari siksa kubur, Pak. Yang pertama adalah menjaga perbatasan negara. Kira-kira saya ketemu betul sekarang, Pak. TNI, tentara yang berada di perbatasan negara dan dia adalah seorang muslim yang baik, itu ada sebuah ayat-ayat atau hadis, itu hadisnya banyak, itu 5 itu seperti itu, kaitannya dengan bagaimana dia setelah matinya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mempertahankan negaranya itu akan selamat dari azab kubur seperti itu. Oke. Menurut, dan itu sebagai dalam agama kita itu disebut sebagai riba, sebagai apa? Ribatun. Ribatun itu menjaga batas negara seperti itu. Beberapa hadis yang barangkali untuk sebagai pengetahuan kita. Rasulullah SAW bersabda, ribatun yaumi wa lailatin khairun min siyamin syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa jiriya alaihi rizquhu wa minal fattan. Menjaga perbatasan negara sehari semalam Bapak Ibu adalah lebih baik daripada berpuasa disertai sholat malam selama 1 bulan. Ini hadis yang pertama. Dan jika dia meninggal, maka mengalir kepadanya amal yang pernah dilakukannya dan dialirkan kepadanya rizkinya, serta dipelihara dari penguji kubur. Jadi dijaga dengan penguji kubur, siapa? Mungkar dan nakir, seperti itu. Nah, seperti itu. Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap mayit ditutup amalnya, illa alladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang yang meninggal dalam tugas sebagai penjaga perbatasan negara di jalan Allah. Fa innahu yumna lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu min fitnatil qabri. Sesungguhnya amal dia tetap tumbuh sampai hari kiamat dan dia aman dari fitnah kubur perbatasan negara. Yang kedua Bapak Ibu, dan mudah-mudahan tidak loh ya. Ini materi yang kedua, mudah-mudahan kita tidak mati terbunuh, apa? Mati terbunuh. Walaupun di situ nanti ada kalimat al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh itu masuk neraka. Itu dalam konsep pertikaian yang memang orang benar seperti itu. Karena saya telah meriwayatkan dari Rasyid, seorang sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, kenapa semua orang mukmin mendapat ujian dalam kubur mereka, sedangkan orang yang mati syahid tidak? Ya. Beliau menjawab, cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya menjadi ujian mereka. Ya kan? Kemudian dari Majah telah mengeluarkan Rasulullah SAW bersabda, li syahidi indallahi mitu hisor yang ini panjang Bapak Ibu. Orang yang mati syahid mendapatkan 6 perkara di sisi Allah. Yang pertama adalah yughfaru lahu fi awalihi dafai wa yara ba'dahu minal jannah. Diampuni dosanya pertama kali. Jadi orang yang mati syahid ya, pertama adalah diampuni dosanya. Yang kedua, melihat tempatnya di dalam surga. Saya bacakan dulu semuanya. Diselamatkan dari azab kubur yang ketiga. Yang keempat, diamankan dari keterkejutan yang besar pada hari kiamat. Kemudian kepalanya dipasangi mahkota kemuliaan di mana sebutir permata yakutnya lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian dijodohkan dengan 72 orang istri dari bidadari dan diizinkan memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya.
orang yang meninggal mati syahid. Kemudian yang ketiga, ada satu ayat Al-Quran, ada satu surat Al-Quran yang jika dibaca itu menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya. Man qara'a kulla lailatin ja'at tujadilu an sahibiha. Barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka surat itu akan datang membela pembacanya. Seperti surat Al-Mulk, Bapak Ibu. Surat Al-Mulk itu tidak terlalu panjang. Menurut riwayat dari At-Tirmidzi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada salah seorang sahabat Nabi mendirikan tenda di atas sebuah kubur tanpa dia sangka bahwa itu adalah kubur. Ya. Jadi mendirikan tenda di atas kubur, tapi orang ngerti nek kuburan. Ternyata itu adalah kuburan seorang yang biasa membaca surat Al-Mulk sampai selesai setiap malamnya seperti itu. Sahabat itu datang kepada Nabi dan menceritakan kejadian tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Mulk adalah penyelamat yang menyelamatkan mayit dari azab kubur. Ini beberapa hadis di bawahnya, mungkin tidak saya bacakan semuanya. Yang jelas yang ketiga adalah orang yang mendawamkan membaca surat Al-Mulk setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu karena biasa membaca di surah di hari Jumat itu juga mungkin banyak yang sudah hafal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mati sakit perut. Orang yang meninggal dunia karena disebabkan sakit perut, ada hadisnya yang menyebutkan dia akan terselamatkan dari siksa kubur. Ya. Adapun sakit perutnya itu kan sekarang kan jenisnya macam-macam, gitu. Ya. Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, barang siapa mati karena sakit, maka dia mati syahid. Dia dipelihara dari fitnah kubur, pagi dan sore rezekinya dikirim kepadanya dari surga. Kemudian man yaqtuluhu batnuhu lam yu'adziba fi qabrihi. Barang siapa yang mati sakit perut, maka dia tidak akan mendapatkan azab di dalam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima adalah mati di malam atau di siang di hari Jumat. Berarti misalkan malam berarti pas hari Kamis itu setelah maghrib. Itu kan sudah hari Jumat, ya? Malam Jumat sampai hari Jumat berarti asar. Asar sebelum maghrib itu masih hari Jumat. Orang yang meninggal di hari Jumat seperti itu, dalam hadisnya, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw layalatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatul qabri. Tidaklah seorang muslim, seorang apa, kata dulunya adalah muslim dulu, yang meninggal pada siang hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah menjaga dari fitnah kubur. Orang yang muslim yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat seperti itu akan dijaga di kuburnya seperti itu. Lalu dalam keterangannya di sini adalah hadisnya ada yang menyebutkan dhaif, ya, ada yang menyebutkan sahih, ada yang menyebutkan hasan. Tapi kata kuncinya satu muslim, Pak Bu. Ya kan? Nah, muslim yang seperti itu, misalkan muslim, dia KTP-nya muslim tapi dia tidak pernah melakukan ibadah seperti itu, bagaimana Bapak Ibu seperti itu, dan meninggalnya di hari Jumat, ya, maka jawaban seperti ini ketika kita itu kembali ke awalnya dulu, dia syaratnya adalah muslim yang sejati dulu seperti itu. Termasuk orang yang meninggal di dalam perbatasan negara itu, ketika dia dalam keadaan menjaga keimanannya itu dan meninggal, ya mungkin, dan kita yakin bahwasanya Allah akan menjaga dia di alam kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kaitannya dengan sebab-sebab penyebab-penyebab orang diselamatkan di alam kuburnya terhadap azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya ada 5, Bapak Ibu, dalam kitab ini dijelaskan. Yang pertama apa? Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu, demikian untuk kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa afaminkum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.